Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang insyaallah selalu mendapatkan nikmat barokah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, hari yang agung daripada hari-hari yang lain, marilah kita sejenak memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia darinya, yaitu nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat yang ada pada diri kita. Sehingga semuanya itu haruslah kita syukuri dengan meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas kita dalam beribadah, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Sahabat MUI TV Kota Bekasi rahimakumullah, salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingannya, baik dari sabdanya, akhlak tindak tanduknya maupun diamnya Rasulullah itu sebagai barometer kita untuk melangkah hidup di dunia yang fana ini. Itulah kalau kita sering bersolawat, semoga nantinya Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semuanya di yaumul mahsyar, sehingga kita hidup di dunia ini mempunyai harapan besar setelah hidup yang fana ini, sehingga di sana nanti kita hidup dengan kebahagiaan untuk mencapai ridhonya. Sahabat MUI TV yang terhormat, judul khutbah kali ini yaitu menelusuri hakikat asal muasal manusia. Kalau di dalam surat Al-Hasyr ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalin min hama'im masnun. Wa id qala, dan ketika Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, ini khaliqum bashar, sungguh aku akan ciptakan al-bashar, yaitu nama lain dari manusia itu al-bashar, yang berasal dari tanah liat, yang berbau, yang dibentuk min hama'im masnun, tanah liat hitam berbau yang dibentuk. Ini asal muasal manusia, sehingga kalau kita tidak menyadari asal kita, menjadikan manusia yang sombong. Tetapi kalau kita sadar diri asal kita itu dari tanah liat yang berbau, kalau manusia itu lahir tidak bisa berbuat apa-apa, dan makhluk yang paling lemah, beda dengan makhluk yang lain. Ayam misalnya, begitu telurnya menetas sudah bisa berjalan,
Tetapi kalau manusia harus perlu waktu, proses, sehingga manusia diberikan kebebasan oleh Allah. Allahu akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a. Manusia itu lahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'alnakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, agar kita itu bisa bersyukur. Kalau kita tercipta dari merupakan apa itu barang materi yang tidak berharga, kok kita sombong? Kemudian Allah ciptakan manusia tidak tahu apa-apa. Dengan karunia-Nya Allah kita diberikan pendengaran, penglihatan, hati, agar kita bersyukur kepadanya. Dan Allah ciptakan manusia itu nantinya sebagai khalifatullah fil ard, ahsani takwim. Tapi kalau tidak bisa jadi ahsani takwim, asfala safilin posisinya, maka sudah barang tentu kita hidup di dunia ini sebagai pengembang amanah, sebagai khalifatullah fil ard, sesuai dengan Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia itu nantinya akan membuat kerusakan ya Allah, membuat pertumpahan darah ya Allah. Sedangkan kami ini ya Allah selalu memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Maka Allah kemudian berfirman lagi, saya lebih tahu daripada yang engkau ketahui. Inilah asal muasal manusia. Kalau kita sebagai manusia berasal dari tanah yang berbau, kemudian diciptakan Allah, orang kemudian mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, mempunyai hati, afidah, kita harus bersyukur. Mengapa kadang-kadang kita hidup di dunia ini saling menjegal, saling menyikut, saling menginjak, tidak sepantasnya, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi mahita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini untuk mengisi kehidupan kita di dunia dengan beribadah. Jangan kita menggunjing, jangan kita menyalahkan orang lain, jangan kita menghasut, jangan kita membuli zaman sekarang ini kepada orang lain. Apakah tidak sadar kalau kita membuli, menggunjing itu dibagaikan makan daging saudara kita? Sangatlah menjijikkan. Tetapi kalau kita sebagai manusia nyadar diri kita, kemudian kita beribadah, setelah beribadah kita bersyukur, pagi, siang, malam kita sholat kepada Nabi, tidak lupa sholat 5 waktunya, berbuat baik kepada tetangga, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada sesama manusia. Maka yang terjadi adalah kita itu berharap di akhir hidup kita akhir husnul khotimah. Kalau sudah akhir husnul khotimah, berasal dari manusia yang derajatnya lemah, kemudian menjadi manusia yang takwa, ahsani takwim, kemudian jadi khalifatullah fil ard, kemudian kita menyanjung dan menyanjung, memuji kepada Allah, dan berakhir dengan husnul khotimah. Nikmat hidup itu. Lahir banyak orang yang suka, banyak orang yang tertawa. Ketika meninggal
banyak orang yang menangis. Di lahir kita itu menangis, di saat kita meninggal kita tertawa, orang lain menangis. Itulah ciri orang-orang yang baik, orang-orang yang mempunyai nilai, yaitu nilai takwa, nilai ihsan, amal perbuatan yang disanjung oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah, diketahui oleh Rasulullah, dan umat manusia mengetahui bahwa kita berbuat baik. Itulah esensi hidup kita. Jangan sampai hidup kita tidak bermakna. Jadilah kita manusia-manusia yang bermakna dan berakhir dengan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.